Sintayong panggil 27 pemain jelang hadapi timnas Jepang dan Arab Saudi di GBK. Gelandang keturunan Australia prediksi timnas Indonesia dan Australia bisa lolos ke Piala Dunia. Sintayong konfirmasi ribuan warga Korea Selatan dukung timnas Indonesia lawan Jepang di GBK. Begini update proses naturalisasi Kevin Dix. Resmi, AFC setujui laga Indonesia versus Bahrain digelar di Jakarta. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Gelandang Bali United Brandon Wilson menilai timnas Indonesia memiliki kans besar lolos ke Piala Dunia. Skuad Garuda saat ini sedang bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia akan kembali bertarung pada November nanti melawan Jepang dan Arab Saudi. Brandon Wilson mengakui bahwa pemain keturunan memberikan dorongan besar kepada timnas Indonesia. Namun di sisi lain, pemain-pemain muda mulai berkembang setelah mendapatkan tempat di klub. Di Bali United sendiri ada Kadek Ariel dan Made Tito yang merupakan pemain muda potensial. Ya, saya melihat ada banyak pemain yang dinaturalisasi. Ada juga banyak pemain Indonesia yang lahir dan besar di sini. Sekarang saya bermain dengannya. Saya akan menyebut Kadek Ariel, dia adalah pemain masa depan timnas. Kami juga memiliki pemain muda Made Tito. Aku bisa melihat masa depan, ujar Brandon Wilson. Pemain berdarah Botswana Australia ini mengungkapkan membawa pemain keturunan adalah hal yang wajar di timnas negara lain. Menurutnya hal tersebut bisa jadi motivasi agar liga dan timnas semakin membaik. Tentunya mereka juga harus memberikan tempat kepada pemain muda. Brandon berharap timnas Indonesia dan Australia bisa sama-sama lolos ke Piala Dunia. Bahkan dia akan memberikan dukungan penuh saat dua tim tersebut bertarung di turnamen tertinggi antar negara tersebut. Termasuk akan membuat kaos khusus dengan corak kolaborasi antara Indonesia dan Australia. Menurutnya hal tersebut bukan hanya mimpi karena skuad Garuda sejauh ini sudah berkembang dengan baik. Mimpi saya adalah Australia dan Indonesia lolos ke Piala Dunia. Ini adalah mimpiku. Dan kemudian saya akan membuat baju setengah Australia dan setengah Indonesia. Saya pikir itu mungkin saja terjadi. Mungkin kamu harus percaya setiap pertandingan itu mungkin. Mereka memiliki tim yang bagus. Mereka memiliki bakat. Mereka memiliki kedalaman skuad. Jelas Brandon Wilson. Konfederasi Sepak Bola Asia akhirnya membuat keputusan perihal pertandingan timnas Indonesia versus Bahrain tahun depan. AFC memberikan lampu hijau agar laga yang digelar pada 25 Maret 2025 itu bisa berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Lokasi penyelenggaraan matchday ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia itu sebelumnya memang menjadi tanda tanya. Pasalnya, Federasi Sepak Bola Bahrain mengajukan kepada AFC agar pertandingan tandang melawan timnas Indonesia pada Maret mendatang digelar di tempat netral. Permintaan itu dikirimkan oleh BFA karena ketakutan mereka terhadap keamanan timnas Bahrain selama di Jakarta. Kini, setelah kurang lebih 2 pekan, AFC akhirnya buat keputusan. Dia merestui PSSI untuk menggelar pertandingan timnas Indonesia versus Bahrain tetap di Jakarta. Keputusan itu disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi saat menghadiri acara yang digelar AFC di Korea Selatan pada Rabu kemarin. Menurut Yunus Nusi, AFC sudah memberi lampu hijau, tapi mereka memiliki satu syarat yang harus dipenuhi oleh PSSI dan Indonesia saat menjadi tuan rumah melawan Bahrain nanti. Sekretaris Jenderal AFC ingin PSSI dan supporter timnas Indonesia saat laga kandang diharapkan menjadi tuan rumah yang baik dan menghadiri hal-hal yang kiranya merugikan timnas Indonesia dan PSSI sebagai tuan rumah, ujar Yunus Nusi. Untuk itu, PSSI akan layani dan terima setiap tim tamu dengan sebaik mungkin yang bermain di Indonesia. Selain itu, Yunus juga berharap agar AFC dan FIFA memaklumi respon dari masyarakat bola dan netizen Indonesia yang berlebihan. Menurutnya, ini bukti dari besarnya kecintaan masyarakat Indonesia terhadap timnasnya. Makanya PSSI ingin wasit yang bertugas memimpin pertandingan dengan baik sesuai law of the game. Ketika timnas Indonesia kalah dari Cina, netizen dan masyarakat Indonesia menerima dengan baik, bahkan memuji kepemimpinan wasit. Hal tersebut yang kami sampaikan ke AFC, jelas Yunus Nusi.
Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengklaim Timnas Indonesia bakal mendapatkan dukungan dari 2.000 warga Korea Selatan yang menetap di tanah air saat skuad Garuda berhadapan melawan Jepang. Laga itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 15 November 2024 mendatang. Sintayong berkelakar kalau nantinya pasti fans Timnas Indonesia akan kaget melihat ramainya warga Korsel yang hadir di tribun. Sekitar 2.000 warga negeri gingseng itu bakal mendukung perjuangan JIZ dan kawan-kawan. Pada 15 November nanti, sekitar 2.000 orang Korea akan hadir untuk mendukung kami dalam pertandingan melawan Jepang. Warga Indonesia mungkin akan terkejut melihat banyaknya orang Korea yang mendukung tim nasional di pertandingan ini, ujar Sintayong sambil tertawa. Tak bisa dipungkiri kalau Jepang lebih diunggulkan dibandingkan Timnas Indonesia, apalagi di pertemuan terakhir skuad Garuda keok 1-3 dari Jepang. Jepang saat ini masih merajai klasemen grup C dengan koleksi 10 poin, sementara Timnas Indonesia saat ini masih terjebak di posisi kelima dengan koleksi 3 poin dari 4 laga yang telah dimainkan. Diharapkan Tom HCS bisa finish di posisi ketiga atau keempat untuk berjuang di babak keempat. Peluang itu cukup terbuka mengingat Timnas Indonesia hanya terpaut 2 angka saja dari Australia, Arab Saudi, dan Bahrain yang ada di posisi 2-4. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga memastikan bahwa calon pemain Timnas Indonesia Kevin Dix akan dinaturalisasi bersama 2 pemain lainnya. Ya, skuad Garuda harus berbenah untuk meningkatkan kekuatan demi mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia. Namun, hasil terkini yaitu saat melawan Cina berbuah pil pahit yang membuat Timnas Indonesia merasakan kekalahan perdananya. Di bulan November, Timnas Indonesia akan menjamu Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Namun, calon pemain naturalisasi yang baru yaitu Kevin Dix diperkirakan tidak akan bermain dalam 2 laga tersebut. Exco PSSI Arya Sinulinga memastikan bahwa Kevin Dix masih belum bisa dimainkan pada bulan November karena pemerintah yang masih dalam proses transisi. Dia berharap agar bek FC Copenhagen tersebut bisa bermain pada 2 laga berikutnya setelah jeda internasional November, yaitu pada Maret 2025 mendatang melawan Bahrain dan Australia. Kevin Dix, seperti yang kami sampaikan, ini masih proses. Kan kita tahu bahwa pemerintahannya masih transisi, tapi kita optimis Maret, kata Arya Sinulinga. Arya juga menambahkan bahwa proses naturalisasi Kevin Dix dilaksanakan bersamaan dengan 2 pemain keturunan lainnya, yaitu Noah Lea Tomu dan Estella Laupati yang akan membela Timnas Putri Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong diperkirakan akan memanggil 27 pemain untuk laga kualifikasi Piala Dunia melawan Jepang dan Australia. Jelang laga, Sintayong diprediksi akan mengubah komposisi pemainnya akibat cedera dan akumulasi kartu kuning. Ipar Jenner absen melawan Jepang akibat akumulasi kartu kuning, tetapi bisa tampil saat melawan Arab Saudi. Sementara Justin Hamner diragukan tampil karena masih cedera setelah sebelumnya absen melawan Bahrain dan Cina. Lalu, Asnawi Mangkualam juga mengalami cedera dan diragukan tampil dalam laga kontra Jepang dan Arab Saudi. Pemain Pot FC itu mengalami cedera dan harus istirahat selama 4 pekan. Jika tidak pulih tepat waktu, ex pemain PSM Makassar ini kemungkinan tidak akan dipanggil oleh Sintayong. Jordi Amat juga diragukan bisa bergabung karena cedera, meski sempat bermain melawan Bahrain sebelum cedera menjelang laga kontra Cina. Selain itu, Kevin Dix belum tuntas proses naturalisasinya dan baru bisa tampil untuk skuad Garuda pada Maret 2025. Situasi ini memaksa Sintayong untuk mencari solusi agar tim tetap kompetitif menghadapi Jepang dan Arab Saudi, meski masih ada pemain berkualitas lain. Dan inilah prediksi 27 nama yang bakal dipanggil oleh Sintayong untuk lawan Jepang dan Arab Saudi. Martin Paes, Hernando Ari Sutaryadi, Nadeo Argawinata, JIZ, Max Silges, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Wahyu Prasetyo, Kelvin Verdong, Pratama Arhan, Shane Patinama, Sandy Wos, Elianor Reinders, Tom Haye, Nathan Choaon, Ipar Jenner, Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangun, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Malik Rizaldi, Rafael Straik, Dimas Derajat, Hoki Caraka, Ramadan Sananta, dan Jakob Sayuri.